kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke presentasi dulu dari Kak Samara, boleh? Untuk duluan memberikan presentasi. Oke, makasih Mbak Messi sekali lagi. Mungkin saya hari ini hanya ingin membahas 3 aspek dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah betapa RUU PKS ini penting sekali, bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Yang kedua, pentingnya memahami RUU PKS ini, artinya saya ingin membantah sebenarnya argumentasi-argumentasi tidak masuk akal tentang RUU PKS. Dan yang ketiga, betapa pentingnya RUU PKS untuk korban pelecehan seksual. Yang pertama mungkin yang ingin saya katakan adalah selama ini persoalan dan musuh RUU PKS itu sebenarnya buat saya bukan laki-laki, tapi adalah mental patriarkal. Karena kalau kita baca dari pasal per pasal, yang selalu disebut dalam RUU PKS itu bukan perempuan, tapi korban pelecehan seksual. Dan korban pelecehan seksual itu bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun kita tidak boleh pungkiri bahwa banyak dari korban pelecehan seksual itu adalah perempuan. Yang selama ini tidak di-cover dari hukum-hukum lain adalah 9 jenis kekerasan seksual yang ada. Gitu. Banyak sekali korban-korban pelecehan seksual itu yang merasa kesulitan untuk melaporkan apa yang mereka rasakan. Banyak dari mereka juga yang sulit untuk bicara. Dan itu semua rata-rata terjadi pada perempuan. Tapi bukan berarti laki-laki tidak mengalami hal yang sama. Saya punya contoh. Kita masih ingat kasusnya Reynald Sinaga di Manchester. Meskipun kasusnya tidak terjadi di Indonesia, tapi adalah sebuah contoh bahwa laki-laki juga bisa mengalami pelecehan seksual. Dia memperkosa laki-laki juga di situ. Dan sekarang ya sudah masuk penjara, Reynard dihukum seumur hidup di Manchester. Tapi itu adalah sebuah contoh. Atau contoh lain. Misalnya, tidak sedikit, kalau kita ada yang pernah nonton film The Perks of Being Wallflower, tidak sedikit anak laki-laki yang juga banyak menjadi korban pemerkosaan dari tantenya, misalnya. Ada yang menjadi korban pemerkosaan dari ibu tirinya, kasus-kasus seperti itu ada. Bukan tidak ada, tapi yang bermasalah adalah masyarakat patriarkal akan mengatakan, oh kamu bukan korban, kamu beruntung lah, masih muda udah bisa berhubungan seksual dengan perempuan yang lebih dewasa. Itu adalah korban dari masyarakat yang patriarkal. Karena ketika laki-laki, tidak ada konsep laki-laki sebagai korban dalam masyarakat yang patriarkal. Karena laki-laki kan harusnya kepala rumah tangga, laki-laki pemimpin, maka tidak mungkin laki-laki menjadi korban. Maka jika ada laki-laki yang diperkosa oleh perempuan, situasinya akan masyarakat patriarkal akan mengatakan bahwa kamu beruntung. Di sisi lain, ketika perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, yang disalahkan perempuannya. Pasti ada yang salah dengan cara kamu berpakaian. Pasti ada yang salah dengan cara kamu pulang, misalnya kamu pulang malam hari, kamu pasti nggak ditemenin, pasti ada yang salah dengan korban. Jadi alih-alih menyalahkan laki-laki yang memiliki mental pemerkosa, biasanya perempuan yang disalahkan. Bahkan kalau situasinya sangat ironis, kita ingat sekali kasus Yuyun, seorang siswa usia 14 tahun yang diperkosa waktu itu di Bengkulu. Menteri Perempuan kita waktu itu bahkan mengatakan bahwa Yuyun itu ya salah kok dia pulang malam-malam sendirian, kok nggak ditemenin orang tuanya dan lain sebagainya. Dan ini adalah mental yang sangat mengakar di Republik kita per hari ini gitu, yang sangat bermasalah menurut saya. Padahal kalau kita lihat lagi lebih mendalam, sebenarnya yang namanya pemerkosaan itu terjadi dengan perempuan yang berpakaian seperti apa saja. Bahkan perempuan yang bercadar sekalipun itu pernah menjadi korban pemerkosaan dan korban pelecehan seksual. Jadi itu menimpa siapa saja, maka argumentasi bahwa pakaian itu berpakaian itu menjadi faktor penentu seseorang memiliki mental pemerkosa, saya kira nggak relevan sama sekali. Itu yang pertama, artinya itu bisa menimpa keduanya, tapi kita bisa bandingkan masyarakat patriarkal kita menilai seperti apa. Nah, kenapa RUU PKS ini diperlukan? Karena RUU PKS ini bukan hanya sekedar bicara soal menangkap pelaku. Menurut saya sebenarnya persoalannya bukan hanya tentang menangkap pelaku, tapi bagaimana mereka itu memberikan pendampingan pada korban. RUU PKS ini memberikan landasan hukum agar negara menjamin pemulihan hak korban yang selama ini tidak dilakukan oleh negara. Banyak sekali dari korban pelecehan seksual itu yang traumatis. Banyak dari mereka yang tidak berani melapor karena mereka itu sesuatu yang memalukan. Karena di dalam masyarakat kita dibentuk sebuah persepsi bahwa jika seseorang diperkosa, dia menjadi hina. Korbannya yang justru menjadi masalah di sini, bukan pelakunya.
Nah, karena itu hak korban, pemulihan, nah itu semua yang diatur oleh RUU PKS. Dan sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa RUU ini kok susah sekali mau disahkan ketika RUU ini sebenarnya melindungi perempuan-perempuan? Bahkan saya sebenarnya malas ngomong kayak gini ya, tapi apa sih masalahnya mengesahkan sebuah RUU yang akan melindungi setiap perempuan Indonesia, ibu kamu, adik kamu, sahabat perempuan kamu yang membutuhkan perlindungan semacam itu? Sebenarnya persoalannya sederhana, persoalannya karena gagal pikir. Gagal pikir dalam hal ini adalah orang menganggap, orang memaksakan sebuah tafsir, memaksakan sebuah definisi, memaksakan pasal-pasal yang memang tidak seharusnya dalam RUU PKS. Karena tadi ada pertanyaan, misalnya saya dikasih pertanyaan misalnya, kenapa sih kok RUU PKS ini mandek di DPR? Salah satu alasannya misalnya ada fraksi-fraksi yang menganggap harusnya rancangan undang-undangnya itu bukan penghapusan kekerasan seksual, tapi harusnya penghapusan kejahatan seksual, di mana kasus LGBT harus pasalnya dimasukkan ke dalam situ. Terus kemudian free sex juga harus dimasukkan ke dalam situ. Nah, ini menurut saya lagi-lagi salah kaprah ya Mbak Messi. Kenapa saya katakan salah kaprah? RUU PKS ini kan bicara soal korban pelecehan seksual. Fokusnya terhadap mereka yang dilecehkan. Maka sangat tidak masuk akal kalau misalnya kita mau masukkan semua pasal-pasal ke dalam satu rancangan undang-undang yang fokusnya masalah kekerasan seksual. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau Anda punya masalah terhadap LGBT, kalau Anda punya masalah terhadap free sex, ya pasalnya tidak diperjuangkan melalui rancangan undang-undang ini bermasalah sekali. Menurut saya sih, para legislator itu yang menolak itu dan memaksa masukkan berbagai macam undang-undang ini menjadi undang-undang campur aduk, adalah orang-orang yang tidak paham bahwa undang-undang itu spesifik terhadap setiap tujuannya, dan tujuannya ini memang korban kekerasan seksual kok. Kalau mau bicara free sex, kalau mau bicara LGBT, itu lain lagi nanti perjuangan dan perdebatannya lain lagi. Perdebatan kita di RKUHP, bukan di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dan nggak ada satupun pasal di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang menyatakan bahwa zina diperbolehkan. Jadi saya kira ini terlalu mengada-ngada. Saya kira terlalu banyak tafsir terhadap rancangan undang-undang ini, ketika pada inti dari rancangan undang-undang ini adalah persoalan patriarki yang memang tidak terima bahwa ada korban kekerasan, pelecehan yang harus dilindungi di sini. Dan lagi-lagi mungkin yang perlu saya tekankan di sini, banyak dari mereka yang nggak setuju tidak pernah membaca sama sekali draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi mungkin ada misinformasi juga. Mungkin itu sebagai pembuka, kayaknya lebih asik kalau nanti kita tanya jawab. Oke. Makasih Mbak Samara, nanti tanya jawabnya kita simpen dulu ya teman-teman. Tapi teman-teman juga boleh tulis pertanyaannya di kolom chat. Di kolom chat juga boleh tulis pertanyaannya. Nanti kita di akhir akan ada Q&A. Lalu lanjut ke Ibu Ami, boleh berikan presentasinya Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih Samara sudah meluruskan hoak atau miskonsep terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual. Tapi biar biar saya bicaranya nggak ngelantur, saya akan share presentasi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya susun. Maaf ya kalau saya ngomongnya agak oleng karena habis workshop untuk RUU PKS juga. Jadi kita bincang tentang RUU penghapusan kekerasan seksual ya. Saya karena diminta tadi bicara tentang ada pelecehan seksual, mungkin nanti agak sedikit dibahas lah pelecehan seksual. Nah ini saya akan bahas tentang kenapa sih kita butuh payung hukum yang komprehensif untuk penghapusan kekerasan seksual. Tadi Mbak Samara juga sudah sampaikan beberapa hal. Kemudian apa sih elemen yang harus ada ketika penghapusan kekerasan seksual. Ini saya buat presentasi ini dengan harapan bisa menjawab 25 pertanyaan yang disampaikan Mbak Messi ke saya. Kaget juga, pertanyaannya banyak banget nih. Iya, itu pertanyaan-pertanyaan. Dan itu teman-teman semua kemarin pas ngisi form pendaftaran. Oh, gitu ya metodenya. Ya, tapi itu juga membantu saya untuk menstrukturkan berpikir ya. Jadi seperti tadi yang Mbak Samara sampaikan, kasus Yuyun sebenarnya itu menjadi pintu pembuka dari DPR menerima ini usulan Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil
perlunya payung hukum yang komprehensif. Jadi Komnas Perempuan itu setiap tahun menerima pengaduan, kemudian mengumpulkan berbagai pengaduan dari masyarakat sipil, dari kepolisian, dari pengadilan ya. Terus kita menemukan ini banyak hambatan dan kita butuh satu payung hukum. Kita mulai tawarkan, mulai dialogkan ke berbagai pihak untuk masuk ke dalam prolegnas di DPR. Dan ini masuk ke prolegnas tambahan ya di 2015 ke 2019 di tahun 2016. Tadi kasus Yuyun menjadi pembuka kasus political will dari DPR untuk memasukkan dalam prolegnas. Nah, 2017 memang kemudian DPR memutuskan RUU ini dibahas di Komisi 8. Nah, inilah hambatannya. Komisi 8 memang komisi yang membawahi perlindungan perempuan dan anak. Tapi sebenarnya RUU penghapusan kekerasan seksual ini kental juga dengan pidana hak asasi perempuan, infrastruktur, kesehatan gitu ya. Kami sih sebenarnya waktu itu berharap itu dibahas di pansus lintas komisi ya, agar pembahasan komprehensif. Tapi karena mungkin isunya penghapusan kekerasan seksual itu dipandang tusinya Komisi 8, dan kita tahu kalau di Komisi 8 itu isunya perlindungan perempuan dan anak juga agama. Ini menjadi salah satu faktor mengapa pembahasan RUU PKS ini tertunda ya. Kemudian 2018 ada RDPU, kemudian panja di Komisi 8, studi banding ke Kanada dan Prancis. 2019 inilah baru dibahas, dan dibahasnya itu hanya 4 kali sidang, tanggal 26, 27 Agustus, 3, dan terakhir 25 September. Ini di 2019 kalau teman-teman lihat, ini kan mendekati periode DPR, ya. Ketika seluruh anggota legislatif, seluruh partai politik itu bersiap untuk mengikuti pemilihan umum. Sehingga apapun itu kan menjadi peluang. Mungkin Mbak Samara yang orang politik lebih memahami itu dibandingkan saya ya yang tahunya hanya advokasi hukum gitu ya. Tapi itu sangat terasa di RUU penghapusan kekerasan seksual. Apa yang tidak ada di RUU penghapusan kekerasan seksual itu tiba-tiba misalnya menjadi boom ya. Misalnya tuduhan RUU ini pro Cina, RUU ini pro LGBT, RUU ini akan mengkriminalkan marital rape, akan ini, akan itu, ini dari barat, seperti itulah ya argumentasi yang di 2019. Ini menyebabkan inti dari RUU ini menjadi hilang, yaitu tadi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, akses keadilannya. Nah, di panja yang Komisi 8 ini sebenarnya kemudian membentuk timus atau tim perumus. Tapi tim perumus ini tidak diberikan mandat untuk mensahkan. Sehingga tidak ada satupun nomor tim, istilahnya daftar inventaris masalah, yang disahkan, diketok gitu ya. Nah, ada undang-undang peraturan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan kalau undang-undang itu di periode sebelumnya itu belum diketok ya, satu nomor pun gitu ya, maka itu bukan carry over. Apa artinya kalau bukan carry over? Prosesnya mulai dari nol. Mulai dari diajukan, ya ada anggota legislatif atau fraksi yang mengajukan, atau komisi atau alat kelengkapan dewan lain yang mengajukan, kemudian ada naskah akademik dan RUU yang baru untuk dibahas lagi di harmonisasi dan di sinkronisasi lagi di balik. Kemudian di 2020 Komisi 8 ini menjadikan RUU penghapusan kekerasan seksual ini di pembahasan nomor 3. Maret itu dikembalikan ke balik karena belum ada perkembangan atau mungkin Komisi 8 tidak bisa menyediakan NA dan RUU yang baru gitu ya, yang sesuai dengan ketentuan. Juni di rapat evaluasi itu di drop dari prioritas 2020.
Sehingga otomatis 2020 ini kemungkinan untuk sahnya itu nggak ada. Tapi itu peluangnya kalau kita berhasil mendorong adalah di 2021. Itu sejarahnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa perjuangan untuk menggolkan kepentingan korban ini hambatannya, ya tadi hambatan terbesar adalah nilai-nilai patriarkat yang kita alami, yang kita resapi dan mempengaruhi seluruh institusi ya. Nah, terus pertanyaannya kenapa sih kita butuh payung hukum yang komprehensif? Pertama sih jelas ya, pembangunan hukum nasional kita ini harus bersumber pada filsafat Pancasila. Nah, Pancasila ini harus menjadi etika pembangunan hukum kita. Kita tahu bahwa kita memiliki 5 Pancasila, ya, sila dari Pancasila, dan semuanya itu harus dimaknai utuh. Misalnya di dalam konteks RUU penghapusan kekerasan seksual ini yang paling dekat adalah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi bukan berarti ketika kita mengambil nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila yang lain tidak ada. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab yang seperti apa? Itu yang berketuhanan yang Maha Esa, yang mengedepankan persatuan dan persatuan bangsa, yang didasarkan kepada asas-asas demokrasi ya, kerakyatan, dan ditujukan untuk pemenuhan keadilan. Itu yang harus dibaca. Karena ada tuduhan misalnya ketika di ajas RUU ini tidak disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, maka kemudian dianggap ini tidak Pancasilais. Itu juga cara membaca yang salah, dan itu digelorakan tanpa melihat naskah akademik maupun persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu nilai yang kita sepakati dan menjadi hak konstitusional kita adalah hak asasi manusia, yang di dalamnya kita tahu ada prinsip non-diskriminasi. Di dalam prinsip non-diskriminasi itu ada prinsip kesetaraan, dan karena saya Komnas Perempuan, memang salah satu bentuk diskriminasi adalah diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu hasil dari diskriminasi terhadap perempuan adalah kekerasan. Ini teman-teman, kekerasan terhadap perempuan selama 12 tahun yang bisa dipantau oleh Komnas Perempuan. Tapi kami meyakini jumlah ini lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan. Selama 12 tahun terakhir, terjadi peningkatan 800% untuk kekerasan terhadap perempuan. Ya. Dan ini mengerikan karena berarti sebenarnya negara abai terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Sedangkan untuk kekerasan seksual ini grafiknya ya rata-rata 5.000 setiap tahun. Data ini kami dapatkan dari laporan yang masuk Komnas Perempuan, yang diadukan Komnas Perempuan, yang masuk ke lembaga penyedia layanan, yang masuk ke kepolisian, yang masuk ke pengadilan, yang diputus oleh pengadilan. Kita coba dalam satu sistem, hasilnya tiap tahun rata-rata 5.000. Nah, ini kondisinya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Samara, bahwa bagaimana sulitnya korban mendapatkan keadilan. Saya hanya ingin highlight ya, bahwa dari 2016 ke 2019 ya, ketika kita mendorong pembahasan RUU PKS ini, 29% kasus yang diproses di kepolisian. Jadi hanya 29% kasus yang diproses di kepolisian. Yang diputus di pengadilan 22%. Gitu ya. Pertanyaannya, 71%-nya kemana? Kan gitu. Nah, padahal kita lihat ini dampak terhadap kekerasan seksual, dan saya sepakat bahwa korban kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan. Kekerasan seksual bisa menimpa gender manapun, ya, baik laki-laki, perempuan, transmen, ya, itu semuanya berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Dan dampaknya memang itu kepada kesehatan fisik, psikis, pemenuhan hak asasi, dan relasi sosial, termasuk dampak ekonomi. Ketika kita bicara dampak,
walau kekerasan seksual itu bisa menimpa laki-laki maupun perempuan, ada dampak spesifik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Apa dampaknya? Pertama, kalau secara biologis, hanya perempuan yang bisa hamil, ya kan? Nah, dampak itu juga berdampak terhadap korban perempuan. Banyak korban perempuan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Sementara kalau korban laki-laki kan tidak mendapatkan dampak itu. Itu dampak biologis yang kemudian ketika terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, itu berpotensi terjadi pemaksaan aborsi, ya, berpotensi juga terjadi misalnya pembunuhan bayi ketika itu dilahirkan oleh korban perkosaan. Begitu juga organ reproduksi perempuan yang masuk lebih tertutup, ya, menyebabkan perempuan lebih rentan terkena infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Nah, itu satu perbedaan dampak yang berbeda antara korban laki-laki dan korban perempuan. Perbedaan kedua, karena struktur patriarki. Perempuan tadi, seperti Mbak Samara sampaikan, ketika menjadi korban kekerasan seksual, dia akan mengalami victim blaming. Dia akan dipersalahkan, gitu ya, karena dianggap tidak mampu menjaga diri, tidak mampu ini, ya dipersalahkanlah, apapun menjadi salah gitu ya. Tapi sebaliknya juga ini memberikan tekanan ya untuk perempuan. Tapi sebaliknya juga kalau untuk laki-laki, laki-laki akan cenderung tidak melaporkan kasus ini karena ada nilai-nilai maskulinitas tadi, bahwa laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu tidak boleh menangis, laki-laki itu jantan, laki-laki itu menyukai seks, laki-laki itu agresif, sehingga memang dibangun mitos bahwa laki-laki itu tidak menjadi korban kekerasan seksual. Laki-laki itu lebih aman gitu, padahal enggak gitu ya, sama aja. Karena itu pelaporan-pelaporan yang diadukan terkait laki-laki sebagai korban itu sangat minim. 90% ya korban itu adalah perempuan dan anak perempuan. Sementara 10%-nya adalah anak laki-laki, dan kalau laki-laki dewasa sangat jarang mengadukan. Karena tadi ya nilai patriarkat itu. Nah, terus pertanyaannya kenapa korban itu tidak mendapatkan keadilan? Tadi ada substansi undang-undang yang belum memadai. Contohnya, kita memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang menjadi patokan bekerjanya para penegak hukum. KUHP itu nama resminya adalah Wetboek van Strafrecht. Itu warisan Belanda. Itu dibuat abad 19. Ya, jadi udah seabad. Di dalam undang-undang itu, di dalam KUHP, misalnya pasal 285, itu menyebut, jadi hanya ada 2 bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan dan pencabulan. Apa yang dimaksud perkosaan? Itu dijelaskan di 285, yaitu jika seorang laki-laki memaksa seorang perempuan ya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan. Apa arti persetubuhan? Persetubuhan adalah penetrasi penis ke vagina yang mengeluarkan sperma. Itu pengertian perkosaan. Artinya apa? Artinya, kalau penetrasi itu dilakukan bukan oleh penis, ya, misalnya ke anus atau ke mulut, maka itu bukan perkosaan. Atau dilakukan dengan menggunakan alat, misalnya dildo, terong, bahkan yang sisir, deodoran, atau misalnya kayu, cangkul gitu ya, itu nggak bisa dikatakan perkosaan karena bukan penis gitu ya. Gitu juga pengertiannya, seorang laki-laki memaksa seorang perempuan. Berarti perkosaan itu tidak bisa dilakukan seorang perempuan ke laki-laki, seorang laki-laki pada laki-laki. Ya. Kalau terjadi kekerasan, ya, pemaksaan istilahnya itu di luar itu menjadi pencabulan. Konteks misalnya
untuk laki-laki. Kalau itu terjadi seorang laki-laki memaksa pencabulan itu ke anal, oral gitu ya, itu maka jatuhnya bukan perkosaan, tapi pencabulan. Yang ancaman pidananya itu lebih rendah gitu. Jadi ada strata pencabulan dan perkosaan itu. Perkosaan misalnya 12 tahun, pencabulan itu hanya 9 tahun ya ancamannya. Jadi kalau ada perkosaan dari laki-laki ke laki-laki, yang menurut kita perkosaan ya, dalam konteks hukum pidana itu adalah pencabulan, hukumannya lebih rendah. Ya. Tapi kalau yang untuk anak, itu sekarang sudah memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi yang dewasa ini belum, aturannya masih masuk ke pencabulan. Itu contoh bagaimana undang-undang kita belum memadai. Kemudian aparat penegak hukum kita masih terbatas ya, dan belum memiliki perspektif perempuan dan korban. Sehingga tadi korban ya masih dipersalahkan. Kemudian penanganan hukum yang tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan. Tadi yang seperti Mbak Tamara sampaikan, korban itu tidak didampingi sejak proses pelaporan, gitu ya. Walaupun misalnya sekarang ada korban didampingi oleh pengacara atau oleh pendamping, itu bukan mandatori undang-undang. Itu levelnya MOU. Jadi keberlakuannya setiap daerah itu berbeda. Kalau misalnya pimpinan-pimpinan APH-nya di setiap daerah bagus, itu bisa terbangun dengan CSO atau dengan rumah aman. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu ya. Itu akibatnya korban itu memiliki beban ketika masuk ke sistem peradilan pidana. Contohnya lah kasus yang di Bintaro. Jadi kasus di Bintaro itu kalau dia tidak cerita di media sosial, apakah kasusnya itu juga akan segera ditangani, gitu ya. Kenapa? Salah satu faktornya karena korban sejak melaporkan, dia tidak didampingi oleh penasihat hukum yang memberikan informasi, oh kalau habis lapor nanti korban itu memiliki hak mendapat misalnya surat perkembangan penyelidikan setiap sebulan sekali. Oh korban memiliki hak ini, korban memiliki hak misalnya minta perlindungan kepada LPSK, berhak meminta restitusi dan seterusnya. Korban juga tidak didampingi atau tidak mendapatkan penguatan psikologis. Sehingga ketika korban tidak mendapatkan penguatan psikologis, itu apa ya, dampak trauma, kemudian juga kesiapan mental untuk diperiksa ya. Karena itu bukan hal mudah untuk berhadapan dengan pemeriksaan di kepolisian bolak-balik gitu ya, itu juga melelahkan. Kemudian yang terakhir itu adalah budaya victim blaming. Jadi memang korban tadi seperti Kak Samara sampaikan selalu dipersalahkan ya, selalu dinilai yang kami sangat sulit itu adalah ketika ada relasi pacaran ya. Kalau itu perkosaan, berargumen seapapun, aparat penegak hukum kadang menyamaratakan, oh itu suka sama suka. Jadi kalau di bawah, di atas 18 sedikit, itu kalau misalnya bukti fisik, kekerasan fisiknya nggak kelihatan ya, itu untuk membawa ke pengadilan itu luar biasa sulitnya. Karena ya itu, ada victim blaming, selain substansi ya. Itu jadi tujuan kita mendorong RUU yang komprehensif, yaitu tadi agar negara memenuhi kewajibannya ya untuk melindungi warga negara, khususnya perempuan, kelompok rentan dari kekerasan seksual, melakukan pencegahan, memenuhi rasa keadilan, membangun sistem penanganan, perlindungan dan pemulihan, serta mendorong peran serta keluarga, masyarakat, dan korporasi untuk lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Nah, ini perkembangan pengetahuan RUU. Jadi selama ini yang banyak berkembang itu kan NA dan RUU DPR ya, yang di 2016. Jadi dulu Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil menyusun, menawarkan, kemudian dibalik, dirubah, diharmonisasi,
jadilah usul inisiatif DPR. Kemudian terbit di DPR RI, diserahkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah merubah lagi, ya isinya menjadi dikurangin, dirubah, dan seterusnya. Jadilah di pemerintah 2017. Komnas Perempuan kemudian melihat substansi yang mulai bergeser bukan ke arah tujuan pemidanaan dan perlindungan korban, kita buat masukan lagi dengan juga memasukkan atau menjawab kritikan-kritikan dari masyarakat. Dan yang terakhir kemudian pemerintah setelah melalui proses dialog dan melihat perdebatan di publik, itu membuat DIM 2019, dan itu sebenarnya DIM yang sangat maju, ya, sangat komprehensif, tapi ya itu tidak sempat dibahas di panja Komisi 8. Nah, Komnas Perempuan sebenarnya menawarkan ada 6 elemen kunci ketika kita bicara penghapusan kekerasan seksual. Sebuah RUU itu harus memuat pencegahan, 9 bentuk tindak pidana, sanksi pidana, hukum acara khusus, hak korban, kemudian pemantauan. Ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Samara, betul kita mendorong ada kriminalisasi terhadap 9 bentuk kekerasan seksual. Contohnya tadi misalnya Mbak Samara menyampaikan ada loh anak tiri diperkosa oleh ibu tirinya gitu ya selama bertahun-tahun, atau oleh ya kita menyebutnya tante atau apalah gitu ya. Itu masuk ke dalam eksploitasi seksual. Intinya seseorang dimanipulasi, diiming-iming, kemudian dibangun ketakutan akan kehilangan kebutuhan material atau imaterialnya, gitu ya. Kemudian akhirnya melakukan hubungan seksual. Itu yang kita masukkan ke dalam konteks eksploitasi seksual. Dan ini banyak sekali. Karena misalnya banyak korban bersuara itu kan bertahun-tahun setelah mengalami eksploitasi seksual. Aku ambil minum dulu ya. Iya Bu, silahkan. Oke, ini udah mulai ada yang kasih pertanyaan juga ke Kak Samara, mungkin nanti Kak Samara bisa baca. Teman-teman yang mau kasih pertanyaan silahkan ya tulis di kolom chat, nanti setelah ini kita akan tanya jawab. Oke, aku sudah kembali. Nah, ini pelecehan seksual. Tadi saya cerita yang pencabulan ya di dalam KUHP. Itu juga bisa disebut sebenarnya pelecehan seksual fisik karena menyentuh yang nggak penetrasi ya, itu bisa dikategorikan juga pelecehan seksual fisik. Tapi pertanyaannya, kalau teman-teman sangat akrab dengan 2 minggu ini, kasus fetis jari, kasus swinger, kasus mengintip di Starbucks, ya, itu kita mau pakai pasal yang mana, gitu kan? Karena itu adalah pelecehan seksual non fisik, ya, itu belum ada aturannya. Kalaupun sekarang menggunakan berbagai aturan, Undang-Undang ITE itu bukan kekerasan seksualnya, tapi mentransmisikannya, ya kan? Itu yang kekosongan yang nyata, termasuk 9 bentuk kekerasan seksual ini, modusnya ini sekarang itu luar biasa dengan penggunaan teknologi. Contohnya saya bisa contohkan, misalnya banyak sexting ya. Sexting itu sexual texting gitu ya, pengiriman gambar, pengiriman video gitu ya, atau juga non konsensual intim image ya. Kalau dulu disebutnya revenge porn. Ketika misalnya seseorang memiliki relasi intim suami istri atau pacaran, ketika sudah putus itu disebarkanlah foto, video atau apa gitu ya. Itu ketika undang-undang ITE itu kan tidak ada juga, kita undang-undang pornografi, ketika ada orang atau model
ada di dalam konten pornografi, walaupun dia korban, itu kan bisa kena gitu ya. Contohnya konfliknya kasus kekerasan seksual, termasuk pola-pola yang sebenarnya mengerikan, dan saya harap sih sebenarnya ini kenali oleh semua orang. Jadi kasus yang masuk, ini aku akhirnya curhat juga nih Mbak Bisi. Banyak kasus misalnya anak-anak remaja itu mengalami grooming melalui media sosial. Grooming itu pendekatan untuk diperdayai gitu ya. Misalnya diajak pacaran gitu ya, diiming-iming. Yang walaupun mungkin akunnya itu bukan wajahnya, mungkin fotonya foto orang lain gitu ya. Nah, grooming ini juga ke anak laki-laki. Itu kemudian munculnya adalah itu bisa eksploitasi seksual. Contohnya yang sudah ada, misalnya dia berfoto, mengirim foto tanpa jilbab, ya. Kemudian dia bilang, kamu kalau kamu nggak mau fotomu tanpa jilbab ini disebar ke guru, ke ustadznya, kamu harus ketemu bapak ini, gitu. Terus lakukan apa yang diminta, gitu ya. Anak ini karena ketakutan mungkin akan kena hukuman disiplin, rasa malu, ya, dan seterusnya, dia datanglah ke gurunya yang kata akun itu harus ketemu oleh gurunya. Sebenarnya yang nggak punya akun itu ya gurunya. Dia diperkosa gitu ya selama bertahun-tahun, 3 tahun, dan kemudian dia baru cerita setelah 3 tahun itu kan eksploitasi seksual dengan pola pendekatan grooming. Hal yang lain misalnya pacaran, ya, kemudian ketemu, diperkosa, pulang hamil, ya, dicari lagi laki-laki itu udah nggak ada, ya, karena bagaimana ketemunya kan bisa aja di mana aja gitu ya. Kemudian ketika hamil, panik kan, gimana? Nah, 3 kasus saya nanganin korban perkosaan ini, bayinya itu dengan berbagai alasan ya, itu dibunuh sesaat setelah melahirkan. Itu banyak, yang minimal yang saya tangani langsung ada 3 kasus. Itu kan memperlihatkan bagaimana kekerasan seksual itu berdampak dan modusnya itu sudah luar biasa. Sementara pengetahuan kita masih belum terbuka terhadap modus-modus seperti ini. Jadi sebenarnya ini yang akan coba kita dorong, termasuk misalnya perbudakan seksual. Mungkin pertanyaannya, emang ada perbudakan seksual? Ada, gitu ya. Jadi perbudakan seksual itu juga bisa berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Yang saya tangani, misalnya ada korban, dia diiming-iming akan jadi artis, gitu, kemudian masuk ke sebuah perkumpulan, kayak gitu. Dia nggak bisa keluar tuh dari kontrol pemiliknya itu. Karena apa? Karena dia dicekokin narkoba, gitu ya. Dia akan selalu kembali untuk mendapatkan narkoba, ya kan? Nah, untuk mendapatkan itu dia harus melayani hubungan seksual, baik dengan yang pemilik tempat itu atau dengan orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan narkoba. Itu kan perbudakan seksual. Atau yang gampangnya ya, yang atas nama agama, yang misalnya ke Suriah, itu kan juga perbudakan seksual. Itu, nah sebenarnya saya di Messi itu kan disebutkan istilah pelecehan seksual ya. Jadi teman-teman, kita harus bisa membedakan yang 9 ini adalah disebut kekerasan seksual. Bagian dari ini, jadi pelecehan seksual itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu general, pelecehan seksual itu lebih spesifik, gitu ya. Jadi mari kita gunakan istilah kekerasan seksual ketika itu general, tapi gunakan pelecehan seksual ketika itu spesifik. Nah, apa sih yang dimaksud pelecehan seksual? Karena banyak pertanyaan yang disampaikan di 25 maupun Mbak Misi juga sampaikan. Sebenarnya pelecehan seksual itu gampangnya unwelcome attention atau unwelcome behavior, atau perhatian atau perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan. Ini
tidak hanya menimpa perempuan, laki-laki juga. Jadi ada survei di Jakarta dari Koalisi Ruang Publik Aman di tahun 2018 terhadap 62.000 responden. Jadi 3 dari 5 perempuan itu mengaku mengalami pelecehan seksual di ruang publik. 1 dari 10 laki-laki mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Tapi lihatlah, 1 dari 10 ini mungkin 1 yang aware bahwa ini pelecehan seksual ke aku gitu ya. Yang 9-nya masih dalam dunia bahwa oh laki-laki tidak boleh merasa menjadi korban, laki-laki harus menjadi hero gitu ya. Jadi mungkin ya hanya 1. Nah, ini pelecehan seksual fisik, mencium, memeluk, meremas, mengelus, menggesek alat kelamin. Yang kalau kita gunakan hukum yang ada sekarang bisa masuk ke tindak pidana pencabulan. Yang non fisik yang belum ada ya, mengintip bagian tubuh atau aktivitas pribadi kita ya, baik langsung maupun tidak langsung. Kenapa disebut langsung maupun tidak langsung? Tidak langsung itu sekarang mengintipnya itu nggak lagi dengan mata, tapi dengan kamera, dengan drone kayak gitu kan. Kemudian mengeluarkan atau memamerkan alat kelamin di muka publik, ini sering disebut eksibisionis. Kemudian mengirimkan gambar atau video atau animasi berkonten pornografi ya. Kemudian percakapan di media sosial atau melalui media sosial, menguntit atau stalking, mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau membicarakan aktivitas seksual. Saya kalau ingat Mbak Samara itu ingat ketika Mbak Samara marah waktu ada seorang politisi memanggil babe. Ya, saya juga ingat tuh tahun lalu Mbak Samara pernah cerita. Pertama kali ketemu Mbak Samara cerita tentang itu juga. Ya, itu saya langsung sama teman-teman, yes ya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika laki-laki memanggil perempuan dengan halo say gitu, atau di diskusi publik, enggak gitu loh sayang gitu ya, enggak beb gitu. Sebenarnya dia memposisikan kita tidak setara dengan dia, ya kan? Dia menjadikan udah deh lu diam aja gitu, lu tuh baiknya lu tetap subordinat kan dari aku, udahlah. Sebenarnya kan dia mau ngomong gitu karena dia memiliki cara pandang bahwa lu nggak setara sama aku gitu kan, sama laki-laki. Itu sebenarnya adalah bentuk ucapan-ucapan yang merendahkan karena dari cara berpikir bahwa perempuan itu subordinat dari laki-laki gitu. Itu contohnya yang babe gitu. Itu kan sebenarnya dia harus memperlakukan sebagai kolega kan, bukan sebagai konteks hubungan personal gitu ya. Itu kemudian mengajak berhubungan seksual eksplisit atau implisit. Kemudian ini yang yang khusus di dunia kerja itu adalah pekerjaan dan atau keputusan kerja untuk seorang karyawan itu berdasarkan tanda kutip mau atau tidaknya karyawan itu misalnya kencan atau memberikan servis seksual, atau karena dia menolak. Kalau misalnya seingat saya ya, kalau di bulan Oktober di New York itu akan ada biasanya pertemuan untuk memperingati pengungkapan pelecehan seksual di tempat kerja oleh Anita Hill. Dulu di NU apa ya, saya pernah. Tapi itu juga kalau di Amerika itu menjadi salah satu pembuka bahwa pelecehan seksual di tempat kerja itu merupakan hal yang dilarang berdasarkan peraturan anti diskriminasinya. Tapi untuk mengungkapnya itu pun butuh perjuangan luar biasa. Jadi kalau misalnya kemarin ada gerakan Me Too, itu di tahun 1991 itu diawali oleh Anita Hill yang mengungkap pelecehan seksual oleh calon hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ya, dia menolak kencan dengan waktu itu menjadi atasannya gitu ya, sehingga ya akhirnya dia keluar gitu ya. Nah, dia mengungkapkan itu ketika pelaku itu menjadi calon hakim Mahkamah Agung. Nah, ini yang contoh pekerjaan itu dikaitkan dengan
penolakan atau menerima hubungan aktivitas seksual. Kemudian terakhir menciptakan ini. Saya cepat aja, ini peraturan tentang pelecehan seksual. Nah, kita mencoba di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini merumuskan bahwa kekerasan seksual, misalnya pelecehan seksual ini bisa fisik atau non-fisik. Cuma mungkin saya hanya mau menyampaikan, ini kan rumusan 2017 ya. Saat ini Komnas Perempuan, Jaringan Masyarakat Sipil sedang menyusun ulang berbagai definisi, ya. Cuman kan memang belum bisa keluar ya, karena kita menunggu produk hukumnya itu kan yang bisa dikutip atau ini kan adalah nanti ketika itu sudah menjadi NA dan RUU dari DPR. Tapi proses menuju ke sana sedang dilakukan. Ini definisi yang 2017. Ini juga ketentuan pidana yang ditawarkan di 2017 untuk menjawab ada pertanyaan dihukum apa aja. Katanya. Jadi selain pidana penjara, yang pidana pokok ada kerja sosial dan rehabilitasi khusus. Nah, rehabilitasi khusus itu apa maksudnya? Jadi ini terpidana kekerasan seksual itu kayak diberikan konseling karena kami meyakini laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan seksual dia adalah korban patriarki. Sehingga dia harus diberikan kayak treatment bahwa melakukan kekerasan terhadap perempuan itu sebenarnya hasil konstruksi sosial dan itu juga sebenarnya merendahkan kemanusiaan mereka. Nah, upaya ini kita menyebutnya kadang konseling perubahan perilaku gitu ya. Ini kekhususan hukum acara pidana yang ingin kita sampaikan, seperti tadi Mbak Samara maupun kita contohkan kasus di Bintaro, bagaimana alat bukti itu nggak kadang lagi ya, sangat membebani korban. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Nah, keterangan saksi itu, jadi kalau ngomong sama orang hukum bunyinya undang-undang gitu ya dan ya gitulah. Saksi itu adalah orang yang mengalami, melihat atau mengetahui, ya. Nah, korban itu adalah orang yang mengalami, ya kan? Dalam konstruksi sosial kita yang patriarkat, apakah perkosaan itu ada yang melihat? Ada kalau dilakukan lebih oleh satu orang, gitu ya, atau di hadapan seseorang. Tapi kebanyakan perkosaan itu dilakukan di ruang-ruang tertutup atau nggak ada yang melihat. Apakah korban akan dengan serta-merta bercerita ke ibunya, ke bapaknya, atau ke saudaranya, kalau saya habis mengalami perkosaan? Enggak. Korban itu akan cenderung bungkam. Karena apa? Ada nilai patriarkat, nilai-nilai sosial yang tadi menyalahkan korban. Ya. Atau pelakunya itu memiliki kuasa atas dia atau keluarganya. Ya. Otomatis keterangan saksi itu hanya korban. Nah, di KUHAP itu ada yang menyebutkan keterangan satu orang saksi bukan saksi. Sehingga kadangkala korban itu harus mencari saksi yang melihat, saksi yang mengetahui. Karena kalau dia saja itu nggak cukup, gitu ya. Makanya kemudian kita mendorong di alat bukti itu satu orang keterangan korban itu cukup untuk keterangan saksi. Jadi tidak perlu mencari saksi yang melihat atau mengetahui. Itu konteksnya. Kemudian ya sikap aparat penegak hukum, larangan mengkriminalkan korban, pendampingan korban tadi kita sudah sampaikan, pemulihan. Nah, larangan mengkriminalkan korban ini, tadi teman-teman lihat ya, yang masuk ke polisi 29%, tapi yang masuk ke pengadilan 22%. Atau ya ada 71%, ya. Selain karena belum ada aturan gitu ya, juga karena ada ancaman pelaku. Contohnya di saat ini di Jombang ada bisa dikatakan itu sebenarnya eksploitasi seksual dari pemilik pondok pesantren ke santri-santrinya. Setelah
satu kasus ini 2019 sampai sekarang belum naik ke kejaksaan, itu terungkap kan ada korban-korban lain. Ketika kita ini korban yang lainnya itu karena dia memiliki relasi kuasa yang sangat kuat sebagai orang yang cukup kaya, berpengaruh, kan pemilik pesantren gitu ya. Dia bilang, kalau kamu nggak cabut laporannya, kamu akan saya tuduh dengan pencemaran nama baik gitu ya, dilaporkan. Dalam posisi yang powerless, kebanyakan korban kemudian mencabut laporan. Atau yang sangat kita lihat adalah kasus Baik Nuril gitu ya. Tidak ada aturan pelecehan seksual non fisik, tapi kemudian dia dikenakan undang-undang ITE ya. Kita mencoba mendorong dalam RUU penghapusan kekerasan seksual agar korban tidak dapat diadukan dengan tindak pidana lain selama tindak pidana kekerasan seksual itu belum dibuktikan. Itu pendampingan korban tadi ya. Ini hak. Nah, apa pembelajaran dari penundaan RUU PKS ini? Pertama, isu kekerasan seksual ini bukan menghibur ya, tapi benar-benar lesson learned. Jadi dari kekecewaan, dari kegagalan akan selalu ada hal positif. Pertama, isu kekerasan seksual dibahas di publik seperti sekarang. Orang lebih familiar dengan term kekerasan seksual, kemudian lebih memahami ada kekerasan seksual lain yang belum ada aturan hukumnya. Kemudian kita lihat mahasiswa, organisasi masyarakat sipil mulai mempengaruhi SOP pencegahan penanganan kekerasan seksual di komunitasnya. Termasuk ini juga tadi menjawab ada pertanyaan, terus gimana dong kalau ada pelecehan seksual, aturannya belum ada. Kalau untuk pelecehan seksual yang saya temukan, misalnya teman-teman juga bisa lihat di Twitter atau itu ada pemberian sanksi sosial. Misalnya ada grup seniman ini gitu ya, dia ditolak untuk diterima di berbagai komunitas, ya, karena dia melakukan pelecehan seksual atau dia meminta maaf terhadap korban. Itu contoh yang mulai berkembang, didorong SOP di tingkat komunitas, kampus maupun di NGO. Kemudian yang ketiga, korban mulai bersuara. Kemudian ada dukungan publik terhadap korban. Contohnya yang baru terakhir ini aja lah, yang di Bintaro ya. Bagaimana dalam waktu 2 hari korban pelaku bisa ditangkap setelah 1 tahun itu mandek, gitu ya. Kemudian agenda kita apa sih? Ini memastikan anggota legislatif mengajukan RUU PKS ini menjadi usulan inisiatif, gitu ya. Kemudian memastikan RUU ini dibahas menjadi RUU Prolegnas dulu di 2021, balik melakukan harmonisasi, kemudian pembahasan dilakukan lintas isu, dalam artian di sini Komisi 8, Komisi 3, Komisi yang infrastruktur, Departemen Kesehatan itu juga harus terlibat. Presiden mengeluarkan Supres, barulah ada pembahasan dan pengesahan. Jadi itu teman-teman tadi apa yang akan kita lakukan berikutnya. Ini agenda kita berikutnya dan ini sangat panjang. Saya hanya berharap kita bisa bersama-sama melalui ini. Sekali lagi kepentingannya adalah untuk kepentingan korban dan korban agar ditangani secara maksimal oleh negara. Itu maaf saya terlalu berkepanjangan. Saya kembalikan ke Mbak Messi. Ya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih, Bu Ami. Mungkin kita mau ada pertanyaan. Ini saya jawab sederhana aja. Tadi ada beberapa pertanyaan. Saya minta yang Bu Ami, karena saya harus dulu ada agenda Zoom meeting lagi. Tadi saya belajar banyak sekali, saya banyak catatan dari presentasinya Bu Ami. Karena ada hal-hal yang saya juga belum tahu terkait RUU PKS. Tapi intinya tadi saya ada sedikit pertanyaan, misalnya terkait resistensi. Kenapa sih kok di dalam DPR banyak yang tidak mau mengesahkan RUU PKS ini? Mungkin jawabannya sederhananya para politisi itu
mendapatkan suara resisten yang lebih besar dibanding suara yang pro. Karena publik yang resisten itu juga tidak sedikit akibat misinformasi dan hoax yang dibangun terhadap RUU PKS ini. Bahkan salah seorang perempuan gitu ya pernah membuat petisi tolak RUU pro zina, soalnya RUU PKS ini adalah RUU yang membuka ruang untuk perzinaan dibanding RUU yang melindungi korban kekerasan seksual. Nah, suara-suara seperti ini itu tidak sedikit, dan kalau misalnya kita memperhatikan isu-isu perempuan dan isu-isu pelecehan seksual, kita akan tahu bahwa kampanye-kampanye gencar anti RUU PKS itu sangat masif. Sementara mungkin suara seperti kita yang pro RUU PKS itu masih belum bisa reach out banyak orang. Dan sialnya untuk kita adalah para politisi ini yang di dalam DPR juga termasuk orang-orang yang mungkin anti patriarkal dengan RUU PKS ini, alih-alih mendukung. Jadi mungkin suara yang mendukung kalah dengan suara yang tidak. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin next time kita diskusi lagi. Saya minta maaf. Terima kasih Bu Ami, Mbak Messi, undangannya teman-teman. Terima kasih Mbak Samara. Sehat selalu ya. Nanti saya minta kontaknya ya ke Misi ya. Ya, saya dengan senang hati. Nanti dikasih Mbak Misi ya. Ya. Makasih. Makasih. Ya. Makasih Mbak Samara. Stay safe Mbak. Oke, Bu Ami, kita lanjut. Tadi presentasi Bu Ami ini bagus sekali loh. Jadi kemarin memang banyak banget yang nanya, kok ngapain sih ada RUU PKS? Padahal kayaknya KUHP aja udah cukup, atau hukum yang sekarang emangnya jelek. Ternyata jawabannya seperti yang tadi Bu Ami bilang, bukannya ini ternyata yang UU yang sebelumnya ini belum cukup kuat, dan juga bahkan banyak yang tidak tercantum juga di situ bentuk-bentuk kekerasan seksual yang seperti tadi Bu Ami sampaikan. Jadi ini benar-benar aku sendiri juga nambah pengetahuan banget. Terus sebelumnya juga bingung, iya ngapain ya kalau gitu ya? Karena lihat banyak pernah itu jadi mikir sendiri, emang apa bedanya sih RUU PKS kok harus ada sendiri? Ternyata memang kurang spesifik yang di KUHP yang sekarang kita punya. Terus lalu kita juga ada pertanyaan nih Bu tadi untuk Ibu Ami. Tadi pertanyaan tentang ada yang menyebutkan kalau RUU PKS ini copy paste dari CEDAW. Mohon diluruskan ya Bu, apakah benar seperti itu? Langsung ya? Iya boleh Bu. Iya, jadi gini, CEDAW. CEDAW itu singkatan dari Convention on Elimination Against Discrimination of Women. Jadi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia meratifikasi itu atau mensahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang di dalam salah satu mandat dari ketika sebuah negara mensahkan sebuah konvensi adalah melakukan penyesuaian atau sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan dengan konvensi. Tidak hanya CEDAW, misalnya konvensi hak anak, konvensi hak sipil dan politik, konvensi hak sosial, budaya, dan yang lainnya ya. Indonesia rata-rata sudah meratifikasi hampir semua konvensi internasional karena kita bersepakat menjadi bagian dari komunitas internasional. Nah, apa sih inti CEDAW? Teman-teman bisa buka, bisa cari, coba sandingkan deh, ya. Karena pertanyaan itu menjadi inian baru, ya, ibaratnya miskonsep yang baru. Betul bahwa salah satu kekerasan seksual itu disebabkan oleh diskriminasi terhadap perempuan. Nah, apa sih bentuk diskriminasi? Diskriminasi itu kan pengutilan, pengabaian, gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah misalnya kalau kita bicara konstruksi sosial, itu mendorong terjadinya kekerasan seksual. Itu kan juga dibungkus dengan banyak hal. Nah, konvensi CEDAW ini isinya itu
menyangkut pertama hak sipil dan politik perempuan, hak ekonomi, sosial, budaya perempuan. Apa misalnya hak sipil dan politik? Itu mulai dari hak atas pendidikan, hak atas memilih dan dipilih, hak atas memilih pasangan, hak untuk berkeluarga, hak mendapatkan misalnya warisan, ya, hak atas fair trial, ya itu ya sipil dan politik. Ekonomi, sosial, dan budaya itu misalnya perempuan boleh memiliki hak untuk misalnya mempertahankan identitas identitas budayanya, kemudian ada kontak dengan masyarakat adat gitu ya. Jadi itu hanya 30 pasal. Jadi kalau dibilang copy paste, tolong dilihat dulu apa isi konvensi hak sipil, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, konvensi CEDAW ini memiliki namanya mekanisme rekomendasi umum. Rekomendasi umum ini dibentuk oleh Komite CEDAW, ya, organ di bawah PBB yang menerjemahkan, melakukan penafsiran terhadap isi pasal. Salah satunya adalah rekomendasi umum nomor 35, itu baru lahir 2017, tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang itu mengidentifikasikan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, ya, dari seluruh dunia. Itu ada mekanismenya, itu didorong dari seluruh dunia, dikumpulkan, ada tim expert, kemudian jadilah general recommendation, termasuk saat ini adalah isu KBGS, termasuk juga bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di isu terorisme, ya. Jadi kalau menyampaikan bahwa itu copy paste dari CEDAW, tidak, ya. Tapi bahwa itu melaksanakan kewajiban negara untuk mensinkronkan penghapusan kekerasan seksual, iya, karena itu menjadi kewajiban negara. Itu sih Mbak Nisi. Oke, kalau begitu, kalau dibilang kita copy paste ini jawabannya tentu aja enggak ya Bu ya. Kita beda, bukan copy paste. Kalau copy paste itu kesana, jadi apa bedanya dong sama persis dong? Iya. Lalu ada lagi nih Bu, pertanyaannya dari mana tuh? Nah ini pertanyaan yang bagus dan emang kalau sekarang ini kan kita nih berusaha banget untuk sharing awareness tentang RUU PKS ini kan Bu. Kita mulai dari nge-tweet di Twitter mungkin atau nge-post di sosial media lainnya. Nah, lalu nih yang emang lagi sering banget dilakuin adalah bikin petisi online dan menandatangani petisi online. Tapi seberapa berdampaknya sih Bu menandatangani atau membuat petisi online ini terhadap pengesahan RUU PKS ini? Kalau saya lebih yang petisi online itu yang untuk kasus yang spesifik ya, itu berdampak. Contohnya misalnya saya pernah ada, atau mungkin yang kasus ini loh, di mana yang di Lampung apa yang di Palembang, yang korban kekerasan seksual oleh saudara kandungnya, kemudian dia aborsi, ya dipaksa aborsi itu, kemudian dia yang dipidana ya, itu kan ada ketika muncul pemberitaan itu, di Jambi itu kan mendorong publik jadi tahu ada petisi itu dan mendukung korban. Samping ada petisi itu, kemudian kan ada teman-teman yang bergerak di isu litigasi, misalnya mengirimkan namanya amicus brief. Amicus brief itu amicus curiae istilahnya ya. Bentuk tulisannya namanya amicus brief, itu adalah sahabat pengadilan. Jadi memberikan dukungan atau memberikan informasi, membantu analisa hakim untuk melihat persoalan. Akhirnya kan kasus ini korban tidak dipidana, contohnya itu. Atau misalnya kasus apa lagi ya petisi itu?
yang cukup membantu sebenarnya. Satu sisi public awareness, tapi juga itu mendorong para penegak hukum untuk bekerja, untuk memperhatikan gitu ya. Karena selama ini ya maaf kadang birokrat kita atau ini kita baru bekerja atau baru maksimal speednya ya, kecepatannya itu ketika itu ada perhatian dari publik. Nah, itu saya pikir kalau untuk tanda tangan kasus ya, kalau misalnya untuk pendukung RUU PKS ya, agar itu juga satu sisi di apa mendapatkan perhatian dari anggota legislatif bahwa oh ternyata memang betul ya RUU PKS itu dibutuhkan, bukan hanya maunya lembaga penyedia layanan atau ini maunya Komnas Perempuan. Padahal sebenarnya yang harus dilihat juga gini, kalau itu udah jadi usul inisiatif DPR, sebenarnya itu kan punyanya DPR ya, bukan hanya punyanya Komnas, tapi yang harus mempertanggungjawabkan adalah DPR. Itu sih menurutku petisi online untuk beberapa kasus, saya nggak bisa menghitung gitu ya, itu mempengaruhi keadilan yang didapatkan korban, gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya untuk kok teman-teman yang akan bersuara melalui media sosial, ya terutama untuk korban, itu tetap harus mendapatkan bantuan hukum dan konseling dulu, penguatan psikologis. Jangan sampai nge-tweet itu ya tidak terjaga, gitu ya, sehingga malah mungkin nanti ada serangan balik ya, karena memang regulasi kita kan belum mampu melindungi korban dari kriminalisasi, misalnya pencemaran nama baik atau yang lainnya. Itu sih Mbak Messi. Jadi terima kasih kalau sudah tanda tangan petisi. Jangan lupa teman-teman untuk lihat di change.org, itu banyak sekali terutama petisi RUU PKS ini. Lalu Bu, nih tadi aku juga nemu pertanyaan yang penting juga nih. Ini masalah aborsi. Katanya kalau korban pemerkosaan, korbannya hamil, terus diaborsi. Itu salah nggak dia? Salah atau benar? Gini, ada undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu menyatakan korban perkosaan itu boleh melakukan aborsi. Fatwa MUI itu menyatakan boleh. Tapinya ya, tapi itu sebelum usia kehamilan itu 40 hari apa ya. Pokoknya belum sebulan lah ya, sebulan lewat sedikit gitu ya. Itu boleh dilakukan aborsi. Ya. Nah, hambatannya regulasinya Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan, MUI memperbolehkan, ya dengan tentu dengan ada proses konseling dulu ya. Masalah waktu ini, kadangkala korban perkosaan itu baru cerita itu lewat dari diketahuinya kehamilan atau baru dia hamil setelah misalnya 2 bulan, 3 bulan. Ya, kalau berdasarkan regulasi ya nggak bisa. Itu hambatannya. Jadi ada ketentuan seperti itu secara normatif. Nah, kita sih sebenarnya berharapnya begini. Ketika korban begitu mendapatkan perkosaan atau kekerasan seksual, dia ke polisi mengadu, kemudian diterima di visum di rumah sakit dan segala macam, maka dia harus mendapatkan namanya pil darurat kontrasepsi ya, emergency pill gitu ya, untuk mencegah terjadinya kehamilan. Tapi itu hanya berlaku jika dalam waktu 72 jam, gitu ya, mekanisme itu. Nah, hambatannya itu kembali.
perkosaan itu biasanya tidak langsung dilaporkan, tidak langsung mendapatkan penanganan medis. Ada dua kasus yang saya tanganin. Satu kasus ini ada anak remaja usia 16 tahun, dia guru ngaji loh teman-teman. Ya 16 tahun dia ngajar di TPA, kemudian dia ini, ya namanya remaja ya, dia kenalan dengan laki-laki, dan laki-laki itu kemudian dia diajak oleh temannya yang lain menemui laki-laki itu, diseret ke kamar, diperkosa. Dia pulang gitu ya, dalam posisi dia sebagai guru ngaji, anak remaja yang dia melihat beban ekonomi keluarganya, dia nggak cerita dong. Dan dia juga nggak tahu kehamilan itu seperti apa. Dia muntah-muntah, dia mual, dia ke dokter, ke puskesmas. Apa kata dokter? Dokter bilang dia sakit mah, bukan hamil. Wow. Kenapa? Ya, kenapa dokter mengatakan dia sakit mah, bukan hamil? Karena dokternya tidak memiliki perspektif dalam artian membuka kemungkinan dia hamil, karena ketika ditanya kan pasti nanyanya gini, mual ya gitu kan, tidak ditanya apakah ada aktivitas seksual terakhir, kan dokter akan berasumsi sudah menikah atau belum gitu. Oh belum, itu kan dihilangkan bahwa kemungkinan hamil. Itu dua kasus loh yang saya tanganin, yang satu sakit mah, yang satu itu usus buntu. Coba itu salah satu bagaimana perspektif kita itu tidak terbangun, bahwa yang ngajang pun itu bisa hamil, kehamilan yang tidak dikehendaki ya. Otomatis ketika itu kalau yang remaja itu kemudian dia menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta, umurnya dipalsukan, ketika terjadi mau melahirkan dia pagi-pagi itu dia merasa badannya kecil, nggak kelihatan dia hamil, dia merasa ada ganjalan seperti BAB di vaginanya, dan yang dia lakukan apa? Dia mencongkel dengan pisau vaginanya itu. Nah itu terkena kalung usus ya itunya. Ya bayinya kan meninggal gitu kan, dan bayinya itu kecil sekali gitu. Itu gambaran bagaimana korban kekerasan seksual yang tidak ditangani secara dini ya, karena berbagai faktor, kemiskinan, sistem hukum yang tidak berpihak, kebutaan informasi, dan seterusnya. Kalau buat kami yang untuk anak yang 16 tahun ini, kami berargumentasi sekian rupa, akhirnya kita bisa membuktikan bahwa dia korban perkosaan, kemudian yang pelakunya itu kita adukan, kita kejar karena beda provinsi, itu dipidana 9 tahun, karena usianya anak ya, 16, yang anak remaja ini akhirnya dinyatakan bersalah, tapi nggak kena penjara. Dia kena pidana pembinaan ya selama 2 tahun percobaan gitu ya. Itu gambaran bagaimana kekerasan seksual itu terkait dengan kehamilan yang tidak dikehendaki. Umumnya kalau yang tidak tahu, melahirkan di sekolah, bayinya tewas gitu ya karena membentur kamar mandi, atau karena tidak terawat sejak kehamilan, lahir sudah tidak bernyawa, dan seterusnya. Nah, hambatannya tadi, MUI dan Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan, tapi dalam limit waktu kurang dari 40 hari. Itu sih, Mbak. Oke. Makasih banyak, Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Kayaknya udah. Oh, paling ini satu lagi penutup, Bu. Cara yang efektif untuk mensosialisasikan RUU PKS ini, lalu meluruskan berbagai miskonsepsi. Bahkan ada miskonsepsi yang sampai nih dari kelompok agamis yang bahkan membawa-bawa agama gitu. Tapi gimana nih Bu, cara kita meluruskan miskonsepsi yang bahkan sampai bawa-bawa agama, dan kita gimana cara mensosialisasikan RUU PKS ini supaya kalau kata Mbak Samara lebih banyak yang pro nih dan bisa sama-sama mengkampanyekannya.
Oke, mungkin itu penutupnya. Ya, sebenarnya pertama adalah kita menyadari harkat tubuh kita, harga kemanusiaan kita, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, gitu ya. Dan kemudian menemukanali berbagai bentuk kekerasan seksual. Kalau kita sudah menemukanali bahwa kekerasan seksual itu ternyata tidak hanya perkosaan, tapi misalnya pelecehan seksual. Contohlah ya apa yang dialami Mbak Samara, bagaimana dia tanda kutip dilecehkan ya kapasitasnya sebagai politisi karena dia perempuan dengan panggilan yang merendahkan, gitu ya. Hal dari kecil itu dulu disadari. Gitu ya. Kemudian barulah mendukung korban, tidak menyalahkan korban. Itu pertama, adil terhadap korban, kemudian membantu korban sebenarnya. Jadi hargai tubuh kita, hargai martabat kemanusiaan kita, kemudian kenali berbagai bentuk kekerasan seksual, kemudian kalau kita misalnya orang tua, didik anak laki-laki kita untuk tidak melakukan kekerasan, didik anak perempuan kita bahwa dia memiliki hak yang sama dengan laki-laki, kemudian jangan pernah menyalahkan korban, tapi bantu korban. Itu sih. Terima kasih banyak Ibu setelah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan dari saya pribadi juga. Terima kasih banyak juga untuk presentasinya Ibu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Mungkin Ibu ada kata penutup terakhir? Iya, terima kasih Missy, dan saya sebenarnya berharap nanti kalau sudah ada draft dari DPR dan naskah akademik dari DPR, mudah-mudahan kita bisa mendorong menjadi prolegnas 2021. Ya. Saya berharap kita ketemu lagi untuk mendiskusi rancangan yang terbaru seperti apa sih gitu ya, sehingga informasi ini terus bertambah, pengetahuan kita bertambah. Dan saya sekali lagi tolong jangan pernah nyalahkan korban, atau membantu korban. Gitu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Sama-sama, banyak. Messi. Nanti kita kontak lagi, kita bikin diskusi yang kedua ya Bu ya. Yap. Terima kasih banyak teman-teman semua. Nanti untuk info-info lebih lanjut akan kita share di sosial medianya @MBDNotion. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, jaga kesehatan. Iya, tetap jaga kesehatan di rumah aja. Terima kasih, Bu. Ini banyak yang ngomong di chat, Ibu. Terima kasih, Bu. Salam dari Ambon. Terima kasih semuanya. Saya izin selesaikan meetingnya ya. Terima kasih semuanya. Ayo.